Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Eh, Kali ini kita bicara ANTM ya, secara technically we never know karena emang tentunya sebagai retail mesti kita berekspektasi bahwa eh, price akan terbang cukup tinggi ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang biasanya kita harapkan kadang seperti itu. Kita malah terjun bebas terlalu terlalu dalam. Eh untuk ANTM sendiri sebenarnya juga sama secara teknikal di 1 jamnya dia masih berada di fase selling ya. Ya di sini selling dan di sini adalah buy. Kalau kita buy di harga ini maka possibility-nya ini cuman dapatnya sekitar ya 105, 140, 150 sudah terlalu tinggi sebetulnya. Kalau ingin buy maka 2090 atau di 2100 menjadi satu area bisa di buy. Ya, ini jadi satu area yang bisa di buy di area itu karena dia berada di atas cloud ini. So far masih belum ada fase buy, masih cukup cukup dalam, dia turunnya ini masih cukup lumayan dalam. Sehingga kalau kita lakukan opsi buy di harga ini, tentu khawatirnya adalah dia akan seperti ini, dia jatuh terlalu terlalu dalam. Ini lumayan jatuhnya sekitar 2200 sampai ke 1800 ya, 400 poin lah. Oke, ada pertanyaan tentang beberapa saham yang perlu dibahas, sampaikan di WhatsApp nomor 0859 1067 eh nanti kan kita pertimbangkan. Apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya juga bisa sampaikan di WhatsApp yang ini. Oke. So, ini pun sepertinya juga akan sama dengan kalau kita melihat secara time frame 4 jamnya. Di 4 jamnya tentu masih berada di dalam fase selling ya. Ya seperti ini dia fasenya masih cukup selling, cukup eh, lumayan ya. Jadi fase buy baru bisa terjadi apabila price benar-benar berada di atas cloudnya. Jadi sementara ini masih belum, sehingga masih belum ada view untuk bisa di buy di ANTM secara 4 jam. Oke, sorry. Jadi itu kemudian kita akan melihat yang lain. Kita akan mencoba GoTo ya. GoTo secara 4 jam ya tahu sendiri lah, lumayan parah. Cukup parah banget ini. Bisa dibilang gitu ya, turun dari harga ini kisaran 300, belum ada sekalipun dia break di atas cloud, sehingga ada support kuat di harga 81, dan saya masih expected dia akan terus. Nanti opsi opsi buy-nya mungkin kalau kita pakai dari analisa saya yang dulu 34 ini harusnya masih ada satu low lagi ya, secara Elliott wave ada 34, kemudian masih akan ada low. Jadi di sini dia bisa low lagi, masih bisa, potensi low-nya masih cukup tinggi, break di previous support yang ada di sini. Jadi
saya masih expected dia akan menunjukkan penurunannya sehingga eh, kalau menurut saya ini belum ada fase yang bisa dilakukan untuk bisa buy karena masih cukup tinggi apa resikonya untuk bisa bisa turun lagi lumayan dalam nanti sepertinya juga karena dia harus break di wave 3 ya yang ada di sini. Walaupun di atas ada beberapa gap-gap yang perlu diisi seperti di sini ya di 151 kemudian di 222 ya ini ada gap yang perlu diisi tapi nanti kita tunggulah bisa bisa buy di harga bawahnya. Walaupun secara H1 sepertinya dia juga sudah berada di atas cloud. Kalau melihat fase seperti ini biasanya H1 harusnya di atas cloud. Nah, seperti ini kan. Ya, H1-nya sudah di atas cloud. So, kita kasih auto aja. Di sini H1-nya sudah berada. Kalau ingin nyicil memang bisa di H1 ini. Ya, mungkin di 105 ini bisa di buy. Kemudian kalau scalping kita pakai di H1 kita pakai untuk scalping. Terus cut loss di mana? Kalau kita pakai H1 maka cut loss-nya adalah ketika price berada di bawah low, ada di bawah support. Ini lakukan opsi cut loss kita pakai scalpingnya. Jadi misalnya kita buy ah di harga ini kita buy misalnya di 114 maka cut loss-nya berada di bawah ini adalah area cut loss di 95. Ya, scalping paling ngambil cuma berapa poin? 10 poin cukup ya cukup lah saya kira seperti itu. Namanya juga scalping kita sama ini kalau kita buy di 113 ya di 113 ini kita buy maka nanti cut loss-nya berada di kisaran 102 atau 100 poin. Ini adalah area cut loss-nya kalau ingin buy di harga ini ya. Tapi memang biasanya fresh-nya buy itu ketika price apa eh, masuk lagi deh. Kalau ingin cut loss yang lebih pendek ya nanti biarkan dia masuk ke harga ini, masuk ke dalam support. Kemudian nanti bisa buy kisaran buy-nya adalah di harga 108 sampai 104 ini adalah area buy. Untuk kemudian nanti bisa ya expected dari sini dia mau naik ya, tapi sepertinya dia akan turun. Kalau secara teknikal secara H4 nanti dia akan continue another low. Jadi kalau kita inginkan saat ini fase untuk bisa scalping ini ya kita ambil scalpingan di sini cukup lumayan lah cukup lumayan beresiko tentunya. Oke, itu yang bisa disampaikan teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel and bye bye, have a nice day.